Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabatku yang setia di dalam Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat-sehat dan damai sejahtera sukacita ada di dalam hidup Bapak Ibu. Hari ini saya ingin mau mengajak Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Supaya kita akan diberikan sesuatu oleh firman hari ini, apa yang harus kita lakukan. Dan hari ini saya mau bawakan satu tema, masihkah ada harapan? Sebab banyak orang sekarang yang sedang menjerit, banyak orang yang sekarang sedang mengerang, ya, nggak tahu lagi apa yang dia harus lakukan. Maka itu saya mau mengajak Bapak Ibu yang terkasih, sahabat-sahabatku yang setia, untuk kita belajar firman Tuhan hari ini. Maka itu saya mau mengajak Bapak Ibu supaya kita masuk di dalam hadirat Tuhan terlebih dahulu. Saya akan berdoa. Bapa, selamat pagi. Tuhan Yesus Roh Kudus, selamat pagi. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh masih menikmati kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Untuk itu Tuhan, mari sebelum kami mau menyimak firman-Mu, urapilah kami masing-masing, berkatilah kami hikmat, sehingga kami boleh menyimak firman Tuhan ini dan menjadi rema dalam hidup kami. Maka itu kami serahkan Tuhan Yesus. Jamah kami semua yang mendengar firman Tuhan ini hari ini. Dan juga urapi hamba-Mu, apa yang disampaikan ini berasal dari Engkau Tuhan. Jamah basuh kami semuanya dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Coba yuk kita buka di dalam Mazmur pasal 9 ayat 19. Firman Tuhan pagi hari ini berkata demikian. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara tentang harapan. Saya percaya setiap orang semua ingin memiliki satu harapan yang pasti. Bahkan juga pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak enak, yang mengerikan dalam hidup kita, yang kekhawatiran berkelebihan, dan kadang-kadang sudut pandang kita merasa, wah, ini tidak ada harapan lagi hidupku. Dan bukan sedikit orang-orang Kristen juga mengalami hal yang demikian. Maka itu hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, walaupun kesulitan di dunia ini sedang melanda, berkaitan oleh karena COVID-19, maka resesi terjadi di mana-mana. Tapi saya percaya, anak Tuhan tidak ada yang resesi. Resesi boleh ada, tapi hati akan sukacita. Sebab ada rahasianya Bapak Ibu yang terkasih. Maka itu saya mau mengajak teman-teman, sahabat-sahabatku dimanapun berada, ketika mengalami PHK, ketika mengalami kebangkrutan, ketika mengalami sesuatu yang boleh dikatakan kita sudah tidak punya apa-apa. Percaya. Firman Tuhan katakan hari ini bahwa Tuhan peduli. Buktinya di dalam Mazmur 9 ayat 19 ini berkata apa? Bukan untuk seterusnya orang miskin, orang yang tidak punya lagi, yang tidak punya apa-apa lagi, dilupakan Tuhan. Bahkan dikatakan lagi, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Hari-hari ini banyak orang yang sengsara. Bahkan saya melihat, ya,
tidak sedikit berita ada yang main ayunan alias gantung diri, saudara. Bahkan ada yang terjun dari tingkat berapa belas. Dia terjun bebas. Karena apa? Dia merasa seperti tidak ada harapan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, disinilah saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Disinilah saatnya kita betul-betul menyimak firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada kekuatan. Firman Tuhan ada pencerahan. Firman Tuhan itu luar biasa, hidup bagi orang-orang yang pada saat menderita. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata tidak bisa dipungkiri, keadaan sudah berjalan. Padahal dulu kita merasa tidak ada apa-apa, ketakutan. Terjadinya datangnya COVID-19, kita merasa timbul kengerian. Ya, sepertinya mimpi kita nih. Coba bayangkan, kita sedang enak-enak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya, belasan tahun. Nah, saudara, tahu-tahunya datanglah tanpa dirasai di Indonesia sudah mengalami 5 bulan lebih. Bapak Ibu yang terkasih, masihkah ada harapan? Ya, berbicara harapan, pasti setiap orang ingin, bukan? Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang yang percaya pada saat menghadapi masalah, sepertinya tidak ada harapan lagi, semuanya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita sebagai orang percaya ini sama tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan? Hati-hati Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau mengajak Bapak Ibu, coba kita renungkan, apa perilaku kita hari-hari ini? Apakah kita pesimis? Ya, yang ke satu. Yang kedua, apakah kita khawatir? Yang ketiga, ketakutan makin menghimpit kita. Yang keempat, ya timbul stres. Dan yang kelima, mulai bersungut-sungut. Hati-hati Bapak Ibu yang terkasih. Orang yang bersungut-sungut sama juga orang yang tidak tahu berterima kasih pada Tuhan. Ada hukumannya Bapak Ibu. Ya, ingat bangsa Israel pada waktu dia ke tanah perjanjian, dia bersungut-sungut terus, maka akhirnya mestinya 40 hari dia sudah sampai. Ya, ternyata dibuat Tuhan jadi 40 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Maka itu mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Bukan untuk seterusnya orang miskin atau orang papa, orang yang tidak mampu lagi, yang tidak punya apa-apa lagi, dilupakan Tuhan. Ingat baik-baik. Bukan untuk selama-lamanya hilang harapan orang-orang yang mengalami sengsara. Mungkin mengalami kebangkrutan hari ini, mengalami PHK, mengalami mau dagang apapun tidak bisa lagi. Tapi ingat, masih ada harapan. Maka itu ada janji firman Tuhan hari ini yang luar biasa menjadi kekuatan buat kita. Bahwa Tuhan tidak akan lupa bagi kita, orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi kembali kenapa sih Tuhan izinkan COVID-19 ini hadir di permukaan bumi ini, di seluruh dunia, boleh dikatakan. Saya teringat firman Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam Ratapan pasal 3, ayat 31 sampai ayat 33, demikian firman Tuhan bunyinya. Karena tidak selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walaupun Tuhan mendatangkan susah, Tuhan juga yang menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, Tuhan menindas dan merisaukan anak manusia. Waduh, luar biasa. Jadi Tuhan izinkan kesusahan ini datang melalui COVID ini. Ada maksud Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Jangan kita negatif thinking. Tapi kita boleh belajar, kita renungkan.
kita harus melakukan positive thinking. Sebab anak Tuhan harus tetap semangat. Anak Tuhan tidak boleh terlena atau tergeletak. Tuhan ingin bahwa anak Tuhan bangkit dari keterpurukan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan semua ini ada maksudnya. Jadi saya melihat ada 7 hal saya boleh katakan hari ini. Yang pertama-tama, Tuhan sayang pada umatnya ternyata Bapak Ibu. Ya, Dia tidak selamanya membiarkan susah itu kepada kita. Dengan kasih setianya, Dia menyayangin kita. Walaupun kedatangan itu diizinkan Tuhan untuk hadir di permukaan bumi ini. Tapi maksud Tuhan, Tuhan sayang pada umatnya. Maka itu Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata apa? Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Maka itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Nah, terus yang kedua, Tuhan mau tunjukkan kebesaran kasih-Nya. Jadi orang yang percaya pada Tuhan supaya tahu nih, Tuhan itu luar biasa. Kasih-Nya luar biasa, tanpa batas. Banyak orang yang lupa kepada Tuhan hari-hari ini. Maka itu dia mau tunjukkan kebesaran kasih-Nya. Walaupun kesusahan itu datang, yang menakutkan itu datang, tapi Tuhan sanggup untuk memulihkannya. Terus yang ketiga, Tuhan ingin umatnya menyadari waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, jangan kita terlena dengan kesibukan hari-hari kita. Sibuk, 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 dan sibuk. Ya, lupa kepada Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan agar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bahwa Tuhan kedatangannya sudah dekat. Terus yang keempat, Tuhan juga mengingatkan agar manusia jangan tinggalkan Tuhan. Karena sibuk sini sana, hari-hari selalu mengejar ya berkat secara jasmani. Lupa mengejar berkat rohani. Berhubungan intim dengan Tuhan. Jadi banyak orang, baik orang Kristen pada umumnya, ya, mungkin orang-orang yang berada di gereja, tanpa disadari, hari-harinya sibuk, sehingga lupa dengan Tuhan. Jadi tidak ininya bahwa manusia pada saat itu dia mulai renggang hubungannya dengan Tuhan. Maka itu Tuhan mengingatkan agar manusia jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Terus yang kelima, Tuhan ingin umatnya ada hubungan pribadi. Sejauh mana Bapak Ibu yang terkasih, hubungan Bapak Ibu saat ini kepada Tuhan? Adakah hari-hari kita berdoa, mengucap syukur, memuji Tuhan? Banyak kan kita sebatas paling juga berapa menit. Terima kasih Tuhan, saya mau pergi, tolong jaga, tolong lindungi, tolong berkati usaha saya. Banyak kan hanya dengan demikian, bukan? Kenapa? Waktu mengejar kesibukan. Time is money katanya. Wah, hati-hati Bapak Ibu. Maka itu Tuhan ingin hari-hari ini supaya janganlah kita meninggalkan Tuhan, hubungan pribadinya kepadanya. Ya. Terus yang keenam, Tuhan ingin umatnya memulihkan hubungan terhadap keluarga. Berapa banyak kita lihat orang-orang dalam rumah tangganya tercerai-berai. Berapa banyak kita melihat anak-anak kecewa kepada orang tua. Kenapa? Tidak ada hubungan lagi intim di tengah-tengah keluarga. Maka Tuhan ingatkan hari-hari ini. Ya, COVID-19 ada sehingga terpaksa kita berdiam diri, homestay di rumah. Betul nggak? Maka itu ada maksud Tuhan hal ini. Tapi satu hal, bisakah kita menanggapi dengan positif? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Ya, maka itu kita lihat lagi yang ketujuh pesan Tuhan ini.
Tuhan ingin umatnya berbalik dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Tanpa disadari kita melakukan sesuatu. Padahal kita orang yang sudah percaya, mungkin aktivis gereja, tapi punya hati, sikap, ada kejahatan di situ. Maka itu perlu kita introspeksi dan kita perlu bertobat. Ya, seperti tadi firman Tuhan katakan dalam Wahyu 3 ayat 19. Ya, orang yang kukasihi, kuhajar dan kutegur. Dan relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, maka itu Tuhan ingin kita umatnya ini berbalik dari perbuatan-perbuatan yang jahat kembali kepada Tuhan. Supaya punya kasih, kerendahan hati, tidak sombong, ya, tidak mementingkan pribadi sendiri, memaksakan kehendak, hati-hati. Maka itu bertobatlah kalau kita melakukan hal yang demikian. Kembali waktu Tuhan sudah dekat. Ya. Ya, di mana-mana kita mendengar, kedatangan sudah dekat. Memang kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu kecuali Bapa. Ya. Tapi kita itu harus berjaga-jaga, Bapak Ibu. Memang dari zaman baheula udah katakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Kok sampai hari ini nggak datang? Jangan begitu Bapak Ibu. Tapi mari kita siapkan hati kita setiap saat. Ketika datang waktunya bagi kita. Bukan secara universal umpamanya Tuhan turun dari surga ke bumi. Bukan itu mungkin kita pada saat ini. Tapi bisa saja mendadak malam hari atau kapan saja. Ya, waktunya Tuhan. Hei, kamu, waktumu sudah selesai. Nah, itu sama juga kedatangan Tuhan. Maka itu hati-hati Bapak Ibu. Supaya kita kedapatan di manakah imanmu, di mana kekudusanmu, supaya kita masuk di dalam kerajaan sorga. Beberapa hari yang lalu, cucu saya yang umur 7 tahun, dia tiba-tiba didapatkan oleh maminya, anak saya, itu melihat anaknya ini, cucu saya ini, menangis sekitar 4:30 pagi. Dan ibunya ini, maminya ini bingung, kenapa nak? Dan dia bilang, dia takut, dia nangis, dia takut, dia bilang, saya melihat matahari begitu besar, menghimpit kita, begitu panasnya. Dan saya mendengar suara-suara yang menyeramkan. Itu ada seperti dinosaurus, binatang-binatang besar, ya, berkeliaran. Dan di sisi lain saya mendengar suara Tuhan Yesus memanggil-manggil saya. Akhirnya saya datang, saya hampiri, dan di situ saya dibawa sama Tuhan ke satu tempat yang indah, kata cucu saya nih, umur 7 tahun nih. Dia langsung merasakan, waduh, sukacita luar biasa indah. Nah, di situ ada pesan-pesan Tuhan. Dia mendengar bahwa Tuhan mau datang segera. Dan ada pesan lagi untuk menjadi orang yang baik. Persiapkan diri. Waduh, luar biasa. Ini cucu saya, dia menangis, dan akhirnya mamanya bilang, nak, apa yang kamu lihat dalam mimpi itu? Iya, Tuhan ajak ke satu tempat dan Tuhan tunjukkan, ini rumah kamu, Yosua, ini aku sudah sediakan rumahmu. Waduh, Yosua itu gembira sekali. Kenapa? Rumahnya megah, indah sekali. Bapak Ibu, cucu saya ini umur 7 tahun. Tuhan datang melalui mimpinya. Pesan untuk dunia bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan inti dari cerita ini bahwa pesannya adalah jadilah orang yang baik untuk Tuhan berkenan. Maka itu cucu saya langsung dia peluk maminya, dia bilang, "Mami, aku mau jadi orang baik. Tuhan Yesus suruh aku menjadi orang yang baik." Aduh, luar biasa, saudara. Saya mendengarnya sampai sukacita karena di situ saya melihat
ada hadiah bagi orang baik. Rumahnya megah di surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka itu Bapak Ibu, berkaitan tadi yang ketujuh, ya, Tuhan ingin umatnya berbalik, itu kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan tidak mau, ya, bahwa umat-umatnya ini pada saat waktunya kedapatan berdosa. Maka dibilang bertobatlah untuk kita hidup yang baik. Ya, kembali kepada harapan Bapak Ibu yang terkasih. Ingat, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, bukan? Bagaimana Bapak Ibu? Percaya bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang Dia berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan Dia adalah juru selamat bagi kita. Bahkan kita adalah dikatakan apa? Biji mata Tuhan. Permata-permata Tuhan. Maka itu masakan kita sebagai yang dikatakan biji mata Tuhan yang disayang oleh Tuhan. Ya, kita pesimis, kita tawar hati, kecewa, timbul ketakutan, menjadi panik. Di manakah iman percayamu kalau begitu? Ya, ujung-ujungnya nanti apa yang terjadi? Dikatakan banyak orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia mengatasnamakan Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Maka setan itu kabur. Dia menumpangin tangan kepada orang sakit itu sembuh. Tapi ketika berhadapan dengan Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak kenal. Waduh, kasihan deh. Akhirnya tidak masuk dalam kerajaan sorga. Maka itu, ayo, ada firman Tuhan, Rasul Paulus menguatkan kita. Kepada jemaat Roma dia berkata, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mengerti bahwa Bapak Ibu dan saya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Ya, kita harus tahu supaya kita jangan asal-asalan ikut-ikutan saja ke gereja, tapi tidak tahu maknanya. Tapi kalau orang yang tahu maknanya, dia akan berubah hidupnya. Maka itu, saya mau tekankan lagi bahwa Bapak Ibu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Percaya tidak? Ayo kita buka firman-Nya, ya. Injil Efesus pasal 1 ayat 13. Ya. Yuk kita buka, kita simak dan kita renungkan firman Tuhan ini supaya kita mengerti, ya. Injil Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia atau di dalam Tuhan Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu. Luar biasa Bapak Ibu. Artinya ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus sudah meteraikan kita, maka itu pengharapan yang tidak mengecewakan itu menjadi milik kita. Karena Roma 5 ayat 5 tadi katakan apa? Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, artinya bagi kita yang sudah percaya, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena kita telah mendengar firman Injil, ya. Artinya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi kepastiannya tentang harapan itu pasti ada. Tapi ingat, bagi orang yang percaya. Lain halnya ketika kita sudah tahu
Kita sudah rajin ke gereja. Pada saat kita menghadapi tantangan, rintangan, masalah, beban berat, tiba-tiba seperti tidak ada harapan. Dan firman yang sudah menjanjikan bahwa Tuhan setiap saat tepat pada waktunya menolong kita. Kita mulai ragu, Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang katakan, "Duh, kok Tuhan gak jawab-jawab doaku?" Nah, timbul kebimbangan, timbul keraguan. Ingat baik-baik, bagi orang yang percaya, firman Tuhan berkata apa? Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai ayat 7. Demikianlah firman Tuhan berkata apa? Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mereka mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu, mau dapat pertolongan dari Tuhan, mau dapat jawaban dari Tuhan, jangan sekali-sekali Anda bimbang. Hari ini, ya, ternyata kita dapat melakukan ini semua oleh karena firman, oleh karena Tuhan melalui Roh Kudus memberikan pengertian buat kita supaya bahwa dalam ketakutan kita masih ada harapan. Nah, sekarang caranya bagaimana? Ya kan? Jangan bilang, "Ya bagaimana dong, Pak? Saya percaya. Tapi kok belum datang juga, belum tiba juga pertolongan." Nah, ada caranya. Nah, firman Tuhan katakan caranya untuk kita meraih harapan itu pasti kita dapat. Pertama-tama, sudahkah kita terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Banyak orang hanya, "Ya Tuhan, aku percaya." Ya, kalau tentang berkat, aku percaya. Tapi kalau tentang masalah, waduh, mulai bersungut-sungut, Bapak Ibu. Maka itu, yang pertama, ingat baik-baik, catat baik-baik. Sudahkah kita terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Kalau kita betul-betul mengerti, sudah tertanam di dalam hati kita, kita percaya sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun yang kita alami. Kedua, sudahkah kita melakukan pertobatan? Nah, ya, pertobatan ini kita harus metanoia, Bapak Ibu. Jadi berbalik, bukan setengah-setengah. Bukan ada orang yang berkata, "Ya, saya belajar dong sedikit-sedikit untuk menghilangkan dosa." Nggak bisa, Bapak Ibu. Dosa nggak bisa dihilangkan oleh manusia. Tapi dari apa yang kita inginkan untuk kita berubah, minta pertolongan Tuhan, maka kita bisa. Kita berbalik dari yang kegelapan, kita kembali kepada yang terang. Nah, ketika kita berbalik, artinya kita bertobat, ya, sungguh-sungguh nih Bapak Ibu, jangan setengah-setengah, ya. Karena banyak orang yang berkata, "Ya kan daging masing dicubit sakit, masing berasa." Oh, tidak ada kata begitu bagi orang yang percaya. Kalau mau berubah, bertobat. Ya, jangan tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Kalau tanggung-tanggung, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ada ayatnya ketika kita bertobat. Ya, dikatakan yang kedua ini, sudahkah kita melakukan pertobatan? Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 3. Itu perikopnya pulih setelah tobat. Luar biasa Bapak Ibu. Rupanya ada hadiah di balik pertobatan itu. Ya, ayat pertama. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan ayat keduanya,
Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suara Tuhan, ya, mendengarkan suara Tuhan sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 3 katakan, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Luar biasa Bapak Ibu, ada berkat. Pemulihan terjadi. Kasih sayang Tuhan kita rasakan. Kita melihat dan kita dikumpulkan kembali. Yang berantakan Tuhan pulihkan kembali. Dimanapun Anda terserak, berserak dimanapun, Tuhan bisa sanggup memulihkan kembali. Nah, yang ketiga, sudahkah serahkan sepenuhnya kekhawatiran kita kepada Tuhan? Kalau kita mau mendapatkan pengharapan yang pasti, yang ketiga katakan, sudahkah engkau serahkan sepenuhnya kekhawatiran engkau kepada Tuhan? 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia, Tuhan, yang memelihara kamu. Jadi kehidupan manusia ada yang memelihara. Selain kita juga memanage diri kita sendiri, memelihara yang baik tubuh kita, bahkan juga perilaku kita, tapi Tuhan yang lebih lagi mengawasi kita dan Dia peduli kepada kita. Ya, maka itu Dia yang memelihara bagi orang-orang yang percaya. Terus ada lagi ayat yang menguatkan lagi. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bagi orang-orang yang mau menaruh harap pada Tuhan, serahkanlah kekhawatiranmu. Ya, serahkanlah segala perbuatanmu, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yang keempat, yang terakhir, ya, cara meraih harapan ini. Sudahkah mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Sebab banyak orang, tidak sedikit orang Kristen, ketika menghadapi masalah, mencari pertolongan di sini, mencari pertolongan di sana, bahkan juga tidak sedikit ada orang Kristen bertanya kepada paranormal, supaya bagaimana nasib saya ke depan. Waduh, padahal itu kekejian di mata Tuhan. Maka itu, sudahkah kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Ini menjadi pertanyaan bagi orang percaya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang menaruh harapnya pada Tuhan, itu pasti diberkati. Bapak Ibu yang terkasih, maka itu mari, ya, kita jangan asal-asalan percaya pada Tuhan. Tapi mari sungguh-sungguh, Bapak Ibu yang terkasih. Dan kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, bahwa dikatakan apa? Yang pertama, tidak seterusnya orang yang papah, orang yang jatuh miskin, dilupakan Tuhan. Ingat baik-baik kesimpulannya. Firman Tuhan, masihkah ada harapan? Kalau boleh saya katakan, pasti masih ada harapan. Jadi kesimpulannya, firman Tuhan hari ini, yang pertama, tidak seterusnya orang yang papah, yang jatuh miskin, dilupakan Tuhan. Ya, ada Tuhan yang peduli kepada saudara dan saya. Yang kedua, kesimpulannya, tidak untuk selamanya hilang harapan orang-orang yang alami penderitaan, sengsara, sakit atau apapun, pokoknya yang tidak enak dalam hidupnya. Dalam lembaran hidupnya ini, ya, mungkin ya, morat-marit, kacau balau. Ingat, harapan masih ada. Tuhan tidak selamanya, ya, membiarkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya.
Yang ketiga, kesimpulannya, Tuhan yang mendatangkan susah, tetapi Tuhan juga yang menyayangin kita. Jadi Tuhan ingin ketika itu susah itu untuk kita sadar, kita bertobat. Kenapa? Tuhan mau berkati. Saya teringat Bapak Ibu yang terkasih tentang Ayub. Ya, penderitaannya luar biasa Bapak Ibu. Bayangkan hari yang sama itu, ya, hartanya ludes semua, ternak segala apapun ludes, dan yang lebih mengerikan lagi, 10 anaknya mati tertimpa reruntuhan. Coba bayangkan, bagaimana sedihnya Ayub. Padahal dia hidupnya saleh, hidupnya tulus, hidupnya jujur, dan hidupnya takut Tuhan. Tapi Tuhan izinkan hal itu. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang diperkatakan? Bahwa dikatakan pada saat itu, ya, bahwa Ayub berkata apa? Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Itu di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Luar biasa. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia menerima dengan ikhlas, bahkan sujud menyembah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan tidak berbuat dosa atau bersungut-sungut Bapak Ibu. Maka itu kita lihat, luar biasa bukan? Yang keempat, kesimpulannya, pengharapan tidak mengecewakan kepada kita. Yang kelima, Tuhan memperlihatkan kasih sayang untuk alami pemulihan. Seperti Ayub, dia luar biasa. Tuhan Yesus memberikan sesuatu hadiah. Yang keenam, hadiahnya itu Tuhan memberkati lebih dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita pernah punya. Tuhan akan gantikan 2 kali lipat. Tuhan pulihkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ternyata harapan itu masih ada bagi yang percaya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah berhenti berbicara. Mari kita akan masuk di dalam doa. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Inilah kami Tuhan,
Kami menyembah memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur, terima kasih akan firman-Mu, bahwa Engkau katakan hari ini, ada harapan di dalam tangan-Mu. Ada harapan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Ada harapan orang yang berbalik kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Di mana saat ini hamba mau berdoa kepada mereka yang mendengar dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini mereka dalam keadaan terpuruk. Mungkin saat ini mereka sudah di PHK. Mungkin kebangkrutan terjadi. Bahkan juga rumah tangga yang berantakan. Yang terlebih-lebih yang sakit Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa bagi mereka semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sanggup memulihkannya Tuhan. Dan saat ini hamba mau berdoa secara khusus bagi mereka yang sakit Tuhan. Di mana ada yang kanker Tuhan Yesus, kanker getah bening. Di mana Tuhan, dia mengerang kesakitan, dia memohon pertolongan-Mu. Kiranya seorang ibu ini, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan ada yang kanker rahim, kanker payudara, Tuhan, kanker serviks. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Engkau sanggup Tuhan, baik kanker paru-paru sekalipun. Engkau sanggup Tuhan. Bahkan juga ada yang di kanker di otak Tuhan. Kami serahkan Tuhan mereka ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan turun kepada mereka. Bilur-bilur Tuhan membasuhnya. Dan sembuh dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, yang stroke kami percaya. Saat ini juga. Seperti Engkau Tuhan, kepada orang yang lumpuh, yang sudah lama, Tuhan Yesus, Engkau sanggup Tuhan berkata, bangkit dan berdiri. Maka orang yang stroke ini akan berjalan, berdiri dan juga semuanya bergerak. Tuhan, karena ada kuasa-Mu yang mengalir buat mereka. Dalam nama Yesus, yang percaya saat ini mendengar, berkata, aku sembuh, maka sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa. Tuhan, saat ini mereka yang rumah tangganya berantakan. Tuhan, kami percaya. Tuhan, Engkau sanggup mempersatukan. Engkau yang katakan yang sudah tercerai-berai, Engkau akan kembalikan kembali. Oh, kami percaya di dalam nama Yesus. Rumah tangga yang berantakan, di dalam nama Yesus, Tuhan sudah pulihkan. Sehingga Tuhan, bagi mereka yang tercerai-berai, akan dipersatukan kembali. Jamah dia, Engkau buka jodoh bagi mereka. Kami percaya Tuhan sanggup semuanya ini. Apapun kendalanya. Bahkan yang bangkrut, yang tidak punya usaha pekerjaan lagi. Tuhan, Engkau akan sediakan yang tidak terduga buat mereka. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur semuanya ini. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati dan menjawab doa-doa kami. Haleluya, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus yang maha besar. Haleluya. Amin.